Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Zahra dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, di video ini aku mau menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Materinya itu adalah tentang emosi manusia. Dan di sini saya mau menjelaskan beberapa definisi emosi dari para ahli. Yang pertama itu dari William James tahun 1995. Menurut William James ini, emosi itu adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Nah, yang kedua itu menurut Crow and Crow tahun 1962. Nah, menurut Crow and Crow ini adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan diri. Dan yang ketiga itu ada menurut ahli Jalaluddin Rahmat tahun 1994. Di sini menurut Jalaluddin Rahmat, emosi itu adalah memberikan bumbu bagi kehidupan. Jadi tanpa emosi hidup ini kering dan gersang gitu kan. Itu artinya bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tapi tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, atau situasi sekitar kita. Dan di sini juga ada 3 emosi dasar manusia menurut Watson. Yang pertama itu ada fear, berkembang menjadi anxiety atau cemas. Yang kedua itu ada rage, berkembang menjadi anger atau marah. Dan yang ketiga itu ada love, berkembang menjadi simpati. Lalu ada juga 6 dasar manusia menurut Descartes. Yang pertama itu ada keinginan, lalu yang kedua itu ada benci, yang ketiga ada kagum, yang keempat ada kesedihan, yang kelima ada cinta, dan yang keenam itu ada kegembiraan. Lalu ada beberapa fungsi emosi. Yang pertama itu ada pembawa energi atau energizer, yang artinya itu ketika seseorang marah atau merasakan emosi, maka tubuhnya akan bergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Jadi orang yang emosi itu kan biasanya dia marah-marah terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu tuh dia jadi membawa energi dalam diri dia gitu. Lalu yang kedua itu ada messenger. Nah, messenger di sini tuh maksudnya adalah ketika emosi itu kita merasakan pada diri kita secara tidak langsung, kita menyadari ketika sedang terjadi pada kita atau stimuli apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti kita sedang merasakan bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci gitu. Jadi kita senang gitu, berarti kita dapat terhindar dari suatu benci, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada pembawa pesan. Nah, pembawa pesan ini tuh pasti memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan gitu. Misalnya itu seperti kita dalam cerita itu terdapat cerita sedih gitu kan. Misalnya kita cerita sedih nih gitu. Nah, yang membuat kita menangis gitu, bahkan sahabat kita juga ikutan menangis gitu. Lalu yang keempat itu ada sumber informasi. Nah, sumber informasi di sini itu adalah tentang keberhasilan misalnya. Jadi keberhasilan kita dalam mencapai sesuatu dapat kita ekspresikan dengan kegembiraan atau kebahagiaan gitu kan. Nah, sedangkan kegagalan pasti kita mengekspresikannya dengan kesedihan. Nah, contoh itu ketika kita
melihat hasil kelulusan belajar kita. Di situ kita lulus dan kita pasti merasakan bahagia. Namun jika kita tidak lulus, kita akan merasakan sedih seperti itu. Lalu di sini juga ada perkembangan emosi. Nah, reaksi emosi itu sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Biasanya respon emosional pada anak-anak itu jauh lebih sederhana dibandingkan pada orang yang dewasa gitu. Nah, respon emosional ini memiliki 4 jalur. Yang pertama itu ada stimulus, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada respon-respon internal, yang keempat ada pola-pola tingkah laku. Nah, perkembangan emosi ini ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Jadi misalnya seorang bayi untuk bisa memerlukan tingkat kematangan tertentu setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya dia bahagia, dia pasti mengekspresikan itu dengan tertawa gitu, dan sebaliknya seperti sedih itu. Lalu di sini juga ada gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini menurut teori lingkungan, menurut Russell tahun 1993 itu penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Misalnya pada anak-anak menangis karena diejek oleh teman-temannya gitu. Nah, lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis gitu. Nah, contohnya itu pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik. Nah, kata-kata tajam ini bisa menyebabkan nyeri psikologis seseorang gitu. Nah, tekanan emosional ini dapat dihilangkan jika penyebabnya itu ditiadakan terlebih dahulu gitu. Tetapi teori ini mengabaikan aspek dari individunya atau reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain gitu. Lalu di sini juga ada menurut teori efektif itu bahwa perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya atau perasaan takut, terus benci, senang yang terus ditekan dalam diri alam bawah sadar bahwa dalam waktu tertentu akan membangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaannya gitu. Tetapi masalah emosional ini akan hilang apabila emosionalnya itu diungkapkan dalam kesadaran gitu, dalam individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya gitu. Lalu di sini juga ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini ada 3. Yang pertama itu ada takut, yang kedua ada marah, dan yang ketiga itu ada cinta. Nah, takut di sini itu adalah mempunyai nilai positif dan negatif gitu. Jadi takut ini itu terbentuk dari sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan yang mereka alami sejak kecilnya gitu. Biasanya ini itu cara mengatasinya adalah ciptakan suasana kekeluargaan atau berilah penghargaan, terus tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati dan tumbuhkan kepercayaan dan keberanian gitu. Jadi biar dia tidak merasakan takut, tumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri seseorang tersebut dan keberanian biar dia tidak takut gitu. Lalu yang kedua itu ada marah. Nah, biasanya pada anak kecil menjatuhkan dirinya ke lantai itu mencontohkan bahwa dia marah gitu kan. Terus seperti menendang, terus menangis, teriak dan lain-lain. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dari belajar gitu. Diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya gitu.
Lalu yang ketiga itu ada cinta. Nah, cinta di sini itu menurut Erich Fromm tahun 1983 adalah sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi semua itu ada kebutuhan dalam biologisnya gitu. Nah, cinta di sini itu memiliki teori, ada 3 komponen cinta. Yang pertama itu ada intimasi, yang kedua ada passion, yang ketiga itu ada komitmen. Nah, di intimasi ini itu ada elemen emosi seperti seseorang itu harus saling terbuka, terus hubungan yang erat atau yang hangat dan terpercaya. Nah, terus yang di passion ini itu ada elemen motivasi, misalnya itu didasari dorongan dari dalam, lalu mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual gitu. Lalu yang ketiga itu yang tadi komitmen. Nah, di komitmen ini itu ada elemen kognitif, itu misalnya keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintainya. Biasanya orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka gitu. Nah, baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila materinya kurang jelas atau penyampaian saya sulit dipahami oleh teman-teman, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.